melaksanakan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Bila pencuri yang datang kepadaku, dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi bila Tuhan Yesus yang datang, memberi hidup berkelimpahan. Bila pencuri yang datang kepadaku, dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi bila Tuhan Yesus yang datang, memberi hidup berkelimpahan. Hatiku gembira, penuh sukacita, sebab Yesus yang datang kepadaku. Aku kan setia berbakti padanya, dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Bila pencuri yang datang kepadaku, dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi bila Tuhan Yesus yang datang, memberi hidup berkelimpahan. Hatiku gembira, penuh sukacita, sebab Yesus yang datang kepadaku. Aku kan setia berbakti padanya, dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Hatiku gembira, penuh sukacita, sebab Yesus yang datang kepadaku. Aku kan setia berbakti padanya, dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Hatiku gembira, penuh sukacita, sebab Yesus yang datang kepadaku. Aku kan setia berbakti padanya, dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Shalom adik-adik. Apa kabar? Pasti baik. Baik, sekarang kita mau mulai ibadah hari ini, tapi sebelumnya Kak Angel akan berdoa untuk kita. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau beribadah. Biar kiranya Engkau yang pimpin Tuhan, biar kami bisa fokus untuk memuji nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan pujian kami. Amin. Amin. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama pakai gerakan ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatinya. Lagi ya adik-adik. Hidup tanpa Yesus
firman Tuhan. Siapin hati kita ya adik-adik. Yuk nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin pujian-pujian kami pada hari ini. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, pimpin kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang kembali bertemu dengan kita semua. Apa kabarnya? Dahsyat ya, luar biasa. Kita masih diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan untuk bersama-sama berbakti di dalam Tuhan Yesus. Nah, untuk hari ini Kak Erlin mau menyampaikan satu firman Tuhan, cerita tentang apa ya? Tentang ketaatan. Siapa di sini yang tahu arti ketaatan? Ayo. Ya, ketaatan artinya patuh dan tunduk kepada perintah dari seseorang. Siapa aja? Bisa kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, ya. Itu perintahnya. Nah, adik-adik, tapi ada juga loh binatang yang juga taat sama tuannya. Kira-kira siapa ya? Siapa di sini yang punya peliharaan binatang? Peliharaan binatang apa? Oh iya, ada kucing. Ada apa? Ada yang punya kelinci. Ada yang punya guguk, punya anjing, punya apa lagi? Ada yang binatang ular. Oh nggak ada ya, serem. Nah, tapi di antara binatang-binatang tersebut ada yang taat. Siapa yang paling taat ya? Iya, binatang anjing yang paling taat ya. Dia nurut, ya suka diperintahkan. Ayo duduk, ya dia duduk. Ayo lari, dia lari. Nah, karena apa? Karena anjing itu sudah terlatih dan dia tahu akan suara tuannya. Nah, tapi saat ini kalian mau cerita nih, ternyata ada binatang juga yang tidak taat loh. Binatang apa ya? Nah, di satu kandang ada seekor binatang ayam betina. Dia mempunyai anak yang banyak. Ya, anaknya masih kecil-kecil, masih pitik-pitik, masih cuit-cuit-cuit, begitu suaranya. Nah, tapi satu ketika di kandang itu ada kebakaran. Apinya yang dari kecil tiba-tiba jadi besar. Wah, si induk ayam ini takut nih. Anak-anaknya masih kecil-kecil, gimana nih?
Induk ayamnya teriak-teriak, "Ayo anak-anak aku, ayo masuk, ayo kemari mendekat kepada aku." Wah, anaknya yang dengar-dengaran, dia lari menuju badannya ayam betinanya, ya, induknya itu. Mereka berlari dan kebetulan induk ayamnya itu mempunyai sayap yang besar. Akhirnya ayam itu masing-masing dimasukkan ke dalam induk ayam sayapnya dan kiri dan kanan. Tapi masih ada yang belum masuk, yaitu satu anak. Dipanggil-panggil, "Anakku, jangan ke sana, nanti kebakar, ayo ke sini, ayo, petok." Wah, tapi ternyata yang satu ini tidak dengar-dengaran. Dia malah lari ke kiri, ke kanan, sampai akhirnya badannya dia kena api dan sekelilingnya juga ada api sehingga dia tidak bisa keluar lagi. Akhirnya anak ayam yang kecil ini yang tidak dengar-dengaran sama induknya, akhirnya dia terbakar. Akhirnya dia mati kebakar. Sedangkan anak-anaknya yang lain yang dengar-dengaran induknya dipanggil, dia menurut, dia patuh, dia masuk ke sayap kiri induknya, sayap kanan induknya, dan dia terlindungi sehingga mereka tidak terbakar. Walaupun induknya terluka, terbakar, tetapi anak-anak di dalamnya tidak terbakar. Kenapa? Karena anak-anaknya yang nurut sama induknya, dia diselamatkan. Tetapi yang tidak nurut, ya akhirnya mati deh. Nah, adik-adik mau yang nurut apa yang mau tidak nurut? Yang mau taat atau tidak taat? Nah, kita mau menjadi anak yang taat ya. Mau mencontoh kepada anak yang taat. Nah, di Alkitab ada anak yang taat sama orang tuanya. Kira-kira siapa ya anak yang taat di dalam firman Tuhan? Kita mau lihat ya di dalam Alkitabnya. Yuk adik-adik yang punya Alkitab, adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Itu ada di kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 12 sampai 22. Ayo, yang sudah siapkan Alkitabnya dibuka. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 22. Siapa anak yang taat? Siapa yang lebih cepat? Yo jawab. Iya, dia adalah Daud. Wah, Daud itu adalah anak yang taat sama papanya. Terbukti loh. Kok taatnya gimana, Kak? Ya, ternyata Daud taat. Dia selalu menurut akan perintah papanya. Papanya suruh Daud mengembalakan kambing dombanya. Wah, Daud mengerjakan dengan setia. Kambing dombanya dijaga baik-baik. Ya, dia menjaga dengan benar dari pagi sampai siang sampai sore, dijaga benar-benar. Ya, bahkan kalau ada binatang yang mau ganggu, binatang buas, dia pasti akan lawan. Ya, dia pasti akan jaga dombanya karena dia taat perintah sama bapaknya, harus dijaga baik-baik. Betul ya? Nah, satu kali Daud juga disuruh sama papanya untuk memberikan makanan kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sudah besar. Ya, kakaknya sedang berperang mengikuti Raja Saul. Kakaknya itu siapa aja ya? Nah, kakaknya Daud ada 3 nih yang ikut berperang. Namanya adalah Abinadab. Ya, yang ketiga itu mengikuti Saul. Ada Eliab yang paling sulung. Ada Abinadab dan juga ada Syamah.
Wah, Daud disuruh memberi makan untuk kakak-kakaknya yang berperang. Di ayat 17 bilang begini, Isai ya, bapaknya Daud bilang begini kepada Daud, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum itu seeva dan roti yang 10 itu. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Ya, kemudian tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Wah, Daud diperintahkan seperti itu. Daud menurut gak? Daud menurut. Dia langsung dia bangun pagi-pagi. Wah, karena saking dia setia dan dia taat sama papanya, dia bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai, yaitu bapaknya, kepadanya. Nah, adik-adik, Daud melakukan perintah dari bapaknya, dia sampai bangun pagi-pagi loh. Artinya Daud itu adalah anak yang rajin. Dia tidak pemalas, dia bangun pagi-pagi dan dia juga orang yang bertanggung jawab. Kok bisa tahu orang yang bertanggung jawab? Iya, kan biasanya dia diperintahkan bapaknya untuk menjaga kambing domba. Ketika dia disuruh pergi mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya, dia tidak lupa menitipkan kambing domba yang biasa dijaganya dijaga Daud, disuruh menjaga penjaga yang lain. Nah, adik-adik, berarti Daud adalah anak yang taat, anak yang patuh, dan dia juga anak yang rajin, anak yang bertanggung jawab. Nah, adik-adik mau gak belajar untuk selalu hormat kepada orang tua, taat kepada orang tua? Karena kalau kita taat kepada orang tua, maka Tuhan akan memberikan umur yang panjang. Hormat kepada orang tua, umur yang panjang, dan berkat keberuntungan yang didapat dari mana? Dari Tuhan. Adik-adik mau gak dapat keberuntungan? Adik-adik mau gak dapat umur yang panjang? Firman Tuhan bilang, harus hormat, taat kepada orang tua. Ya, sekarang kita mau baca di dalam Keluaran 20 ayat 12. Bunyinya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, jadi kalau kita mau umur yang panjang, kita harus hormat ayahmu dan ibumu. Ya, kemudian adik-adik, ayat di dalam Keluaran 20 ayat 12, adik-adik bisa belajar bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mulai saat ini ya, bukan taat saja kepada Tuhan, tetapi kepada orang tua. Bagaimana kita bilang, Tuhan, aku mau taat kepada Tuhan. Tapi kepada orang tua yang kita lihat aja kita nggak taat. Contohnya apa? Contohnya ketika disuruh mandi, ayo mandi, udah sore belum mandi. Iya mah, ntar dulu mah, tanggung mah. Akhirnya ketiduran. Nah, sama mama aja nggak taat. Nah, apalagi sama Tuhan. Tapi ketika disuruh sama mama atau sama papa, ayo belajar, ayo mandi, sudah waktunya. Nah, adik-adik yang ingat firman Tuhan
Firman Tuhan bilang taat akan orang tua, taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan umur yang panjang. Wah, kalau ada yang gak taat bilang, aduh Tuhan ampuni aku sudah berbuat salah, aku udah gak hormat nih sama mama papa, aku udah bentak mama papa nih tadi, aduh aku udah salah. Nah, kalau adik-adik sudah merasa seperti itu, adik-adik merasa bersalah, adik-adik cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni aku ya. Aku hari ini udah berkata yang tidak baik sama mama papa. Aku berkata bohong misalnya. Oh, Tuhan ampuni aku tidak mau seperti itu lagi. Karena aku mau menjadi anak yang dengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, yang taat firman Tuhan, yang taat, yang hormat kepada orang tua. Seperti itu. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami. Yuk sekarang kalau adik-adik mau minta ampun sama Tuhan, adik-adik boleh berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama ya untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang taat akan orang tua. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau ada kesalahan, ada dosa yang mungkin selama ini kami buat, kami membuat orang tua kami bersedih, kami mohon ampun Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Seperti Daud kepada Bapak Isai, kami juga berdoa untuk kami menjadi anak yang taat, hormat kepada orang tua, agar Tuhan memberikan kami umur yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua yang di rumah, dimanapun berada, di gereja. Tuhan pimpin kami semua, jadikan kami anak yang baik, anak yang taat. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberkati keluarga kami, orang tua kami, sekolah kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan, dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah Karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Halo, shalom adik-adik. Adora akan membawakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Simak baik-baik ya. Selalu mengerjakan tugas dan menghafal ayat hafalan yang diberikan kakak pembina, dan langsung dikirim ke grup WhatsApp masing-masing, ditunggu sampai jam 5 sore. Selalu patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan terlebih lagi, jaga kesehatan.
Ibadah cerdik setiap hari Kamis jam 6:30 malam dan ibadah habis setiap Minggu jam 9 pagi di YouTube GBI Petamburan. Happy birthday untuk adik-adik yang ulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kalian di masa muda kalian dan tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Sekarang kita mau akhiri ibadah hari ini. Yuk nyanyi sama-sama. Bangkit berdiri. Kita bersukaria lagi. Yeay. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Yeay, selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan.